Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa klik petir. Semoga dilancarkan semua urusannya ya. Amin. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Oke. Balik kita informasikan lagi ya. Perkembangan demi perkembangan dari Penetwork. Oke. Ya, gue sendiri sih nggak tahu ya. Kok ada aja gitu loh informasi. Ya, gue sih cuman nyampein aja ya. Karena ada informasi ya gue sampein. Oke. Ke informasi yang pertama ini dari Kortim ya. Sekarang kita perlu fokus pada yang seluruh komunitas PAI dapat lakukan bersama untuk memajukan tujuan utama jaringan tertutup dan membawa kita lebih dekat ke jaringan terbuka. Nicholas Kokali salah satu pendiri PAI ini sebenarnya dari kutipan ya, mungkin mengingatkan lah maksud Kortim memposting kembali atau nge-tweet kembali kata-kata dari Dr. Nicholas, mungkin maksudnya itu mengingatkan gitu loh, bahwasanya kita sekarang itu cuma tinggal perlu fokus gitu loh pada semua komunitas yang kemarin gue bilang juga termasuk tim referral gitu kan, atau yang jadi validator juga bantu gitu kan. Ini benar-benar kerja sama kita apa ya, jadi dalam artian tidak hanya menunggu hasil gitu loh, tapi kita juga mengusahakannya gitu ya. Kita tahu fitur apa namanya sudah banyak yang ditambahkan ya di Penetwork ini dari kemarin KYC, terus ini ada lagi deh yang bakal gue bahas kok. Gue juga nggak tahu nih, masih ada aja ternyata ya. Nih, ini apa ini? Kami telah meluncurkan robot untuk melakukan uji audit KYC. Saya percaya akan ada kabar baik untuk mengejutkan Anda segera. Ini tanggal 22 Maret ya. Ini kan 23 berarti baru kemarin lah. Tuh kan. Jadi kebetulan di sini juga ada yang bahasa Inggrisnya nih. Jangan-jangan memang ini postingan atau potongan tweet yang sama dari sini ya. Dari siapa itu? Leo Wong. Terus dikuatkan lagi sama Dr. Nicholas yang mengatakan itu mungkin maksudnya 10.200 tuh jam 10 pagi waktu Amerika ya, baru dirilis katanya sistem KYC terbaru, yaitu KYC tentatif, di mana KYC ini lebih diutamakan untuk para pioner yang sudah mengajukan KYC lewat email dan mengaktifkan undangan KYC baru-baru ini. KYC ini berbeda dengan KYC yang sudah berjalan, di mana data identitas yang lolos dan yang lolos oleh validator, maksudnya terutama identitas diri, KTP, SIM, paspor gitu kan, terutama itu tuh yang 3 itu tidak akan langsung mendapat sertifikasi lulus, tetapi ada pengecekan data lebih lanjut oleh sistem guna mendeteksi kebenaran data tersebut. Baru jika dirasa data tersebut benar-benar valid, sertifikasi lulus akan diberikan kepada pioner yang mengajukan KYC. Wow, gue jadi penasaran nih, maksudnya tentatif tuh apa ya? Sebentar, ada terjemah di sini. Lupa gue tadi mau apa namanya, barangkali bahasa oh bisa berubah artinya ya. Soalnya tadi lupa mau nerjemahin, ya langsung OTW aja lah. Jadi gini, artinya tentatif tuh KYC bisa berubah ya. Dalam artian seperti yang dikatakan di sini, ini baru sistem terbaru katanya. Jadi mengaktifkan undangan KYC baru-baru ini bagi yang baru nih, KYC ini berbeda dengan KYC yang sudah berjalan. Nah, di mana identitas kan
tidak akan langsung mendapat sertifikasi lulus atau dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus yang melalui validator ya, lolos oleh validator gitu. Tapi ada pengecekan lagi. Ketika gue berhenti di bahasa ada pengecekan lagi, aduh kata gue ini kok ribet banget ya kan, gitu loh. Cuman feeling gue nih nggak serta merta Kortim merilis atau meningkatkan lah kalau bahasanya ya, mungkin maksudnya seperti itu, adanya sistem tentatif KYC ini gitu loh. Kalau logika gue nih, feeling gue justru ini akan lebih mempermudah bahkan mempercepat gitu loh proses KYC. Karena apa gitu? Karena kalau cuman nanti ketika dijadikan seperti yang sistem kemarin ya, lulus secara melalui validasi gitu kan, atau diluluskan oleh validator gitu kan. Nah, ketika disertakan lulus langsung tuh, dan ternyata gitu loh, ternyata setelah dicek masih banyak akun palsu, akun yang tidak aktif, atau akun robot. Bahkan kemarin udah sempat gua share di saat mana sebuah robot ya itu ya seekor robot atau apalah itu, dia bisa kedip mata untuk melakukan proses KYC sampai benar-benar berhasil. Aduh kata gua ini parah berarti kan. Nah ternyata gitu loh, itu kalau misalkan sama orang biasa ya maaf ya, apalagi yang validator nih, buat yang lansia ya, yang lanjut usia, gua harap gak usah lah. Buat anak muda aja khususnya, kalau validator itu anak-anak muda yang bener-bener jeli, matanya masih tajam ya penglihatannya. Gue bukan berarti maksud melemahkan atau meremehkan yang lansia ya, bisa sih pakai kacamata, cuman khawatir asal tekan, asal pencet, kan itu bahasa Inggris tuh ya, gak ngerti ya kan, asal pencet ini orang bukan gitu kan, yes no. Akhirnya justru itu yang merumitkan ketika setelah lulus, dinyatakan lulus oleh validator gitu kan, yang validator yang tadi gue bilang lah, yang mungkin kinerjanya itu tidak seberapa memuaskan mungkin menurut Kortim kan seperti itu. Makanya menjadi menghambat ketika setelah diseleksi lagi oleh Kortim. Wah ternyata masih banyak yang kayak gitu. Akhirnya diadakan nih tentatif KYC atau KYC tentatif ya, yaitu setelah dinyatakan lulus sama validator itu tidak serta-merta diluluskan oleh Kortim karena akan ada pengecekan lagi. Nah, di sini fungsinya ini benar-benar nyambung mungkin sama sini ya. Tadi nih yang menyatakan kami telah meluncurkan robot untuk melakukan uji audit KYC. Nah, saya percaya akan ada kabar baik untuk mengejutkan Anda segera. Karena apa? Karena validasi atau validator banyak sudah yang meluluskan ya kan. Nah, tetapi mungkin sistem Kortim yang kemarin itu lambat gitu loh. Nah, makanya ditingkatkan dengan sistem KYC tentatif ini jadi lebih cepat. Bisa seperti itu ya. Ini sih asumsi gua aja gitu. Cuman kayaknya iya, itu logikanya gitu loh, sehingga akan lebih mempercepat proses KYC. Lolos enggaknya langsung dikirimkan ke yang bersangkutan, dinyatakan lulus gitu, ketimbang yang cuma dari validator setelah menumpuk diseleksi lagi satu-satu, ribet tuh kan. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa sih kalau ada yang misalkan gua keliru menafsirkan atau ya itu mah cuma asumsi aja, ya diluruskan seperti biasa ya. Oke, kita lanjut ke informasi yang berikutnya. Pay-Network pembayaran lintas batas ISO 20022 Pay-Network Quantum Finance System. Ini yang video sebelumnya gue malah CBDC Indonesia ya, yang telah lulus ISO itu. Oke, dan sudah terkoneksi dengan bank-bank digital di seluruh dunia. Mantap ya. Nah, ini dari Pay-Networknya langsung gitu dinyatakan. Sebelumnya sudah
sudah dibahas di grup Tokopedia Barter tentang ISO 20022 Quantum Finance System. Katanya selamat nih buat perintis proyek Pi Network, tepat pada sasaran, merubah tatanan era digital currency setelah jatuhnya beberapa rezim bank kapitalisme. Jadi ada tuh bank-bank besar ya, mungkin dikatakan sampai beberapa rezim kayak gitu kan ya, nggak tahu lah gua. Ini cuman menginformasikan aja. Di situ salah satunya Silicon Valley, terus apa namanya, Silvergate Capital, FTX. Apa ini tuh merubah rezim yang berduit hanya orang kaya. Nah ini bukan gue yang ngomong ya, gue cuma menginformasikan aja. Jadi mungkin maksudnya dikatakan rezim tuh, Pi Network merubah rezim yang berduit hanya orang kaya, namun dengan tatanan baru Pi Network merubah sistem semula adil dan berhak hidup layak bagi perintis, katanya ya, yang berhak melalui proses termasuk KYC. Sekali lagi selamat buat perintis. Maksudnya di sini mungkin tatanan rezim itu yang berduit hanya orang kaya, tapi yang nggak berduit, yang nggak punya duit ya nggak, tetap aja nggak punya duit. Nah dengan adanya sistem KYC ini atau sistem Pi Network ini gitu, jadi ya orang-orang biasa juga bisa hidup layak, mungkin seperti itu ya, nggak cuma orang-orang punya duit lah, intinya seperti itu. Nah terus ini diperkuat lagi seperti biasa, udah gua susun ya kan. Masih ISO ya, masih ISO 20022, migrasi untuk pembayaran lintas batas telah mulai setelah bertahun-tahun persiapan oleh komunitas keuangan. Ini menandai tonggak sejarah besar bagi industri payments dan dimulainya periode apa tuh, koeksistensi. Selamat untuk semua orang yang terlibat, termasuk perintis ya. Tuh di situ. Jadi intinya ini baru 2 hari yang lalu ya. Barangkali ada yang belum tahu gitu. Ini dia mungkin salah satu tokohnya lah gitu, menginformasikan bahwasanya pembayaran lintas batas telah dimulai setelah bertahun-tahun persiapan tuh. Gua sempet baca-baca juga jauh banget. Itu waktu malah kalau tidak salah Desember, masih 2022, Septemberannya. Ini bener persiapannya nih udah lama banget, dari bertahun-tahun. Wah, tahun berapa nggak tahu gua, tapi waktu tahun 2022 maksud gue itu, gue sempat baca juga pembahasan masalah ISO itu belum selesai juga. Nah ini diinformasikan baru dimulai ya kan. Di sini migrasi untuk pembayaran lintas batas telah dimulai setelah bertahun-tahun persiapan oleh komunitas keuangan. Oke, selamat katanya ya untuk semuanya yang terlibat ya, termasuk pioner. Oke, tentunya ya. Terus di sini ada apa ini, kita baca aja ya. Gua juga nggak tahu. DAO Hudson Jameson Ethereum Foundation, toleransi kesalahan untuk dApps, Meteo Gold, Brandon Pajensky, banyak domain protocol of sense. Wah itu bahasa Inggris bukan, nggak tahu gua. Nah mungkin bahasa Indonesianya mungkin ya, keamanan dApps. dApps mungkin kalau tidak salah developer aplikasi ya. Florian Tremor, mahasiswa PhD Transport, relay ambang batas dan konsensus slot probabilistik. Dominic Williams, Presiden Diminity, kepala ilmuwan ya. Nah ini kayak semacam ada schedule loh, apa rencana atau tertanggal ya. Ini kan baru tanggal berapa, 23 Maret ini, Maret, April, Mei. Nah di sini ada di situ ya, tanggal 28 Mei hari peringatan tidak ada kelas katanya gitu. Terus 30 Mei menyatukan semuanya, recap slide, keamanan kontrak pintar keluar. Oke. Terus 4 Juni langkah selanjutnya setelah kelas panel. Terus 6 Juni persentase akhir bungkus. Nah di gua ngedengar ada istilah persentase akhir ini, kayak kemarin ada juga istilah dimintakan pendapat terakhir itu kepada 10 besar setelah terpilih ya, utilitas 10 besar utilitas teratas gitu kan. Di situ ada juga yang namanya jajak pendapat
dimintai pendapat ya gitu loh yang terakhir. Nah mungkin maksudnya ke sini bisa gitu kan, umpan balik katanya. Ini ada bahasa umpan balik juga kan. Nah berarti kan ya bisa dikatakan mungkin ada tanya jawab di situ bagaimana gitu kan. Kita tunggu saja ya, ini kan hanya baru bocoran. Nah di sini ada obrolan juga loh, yang terutama yang sering gue share ya informasinya ini. Juni katanya yang kalian tunggu-tunggu kematangan utilitas. Oh kan bener yang ya kemarin kan 35 terus nanti 10 besar. Nah matang. Oke, ini dischedulkan banget gitu tuh utilitas yang banyak terbanet gitu. Jadi banyak utilitas yang udah dibanet ya. Nah terus selanjutnya lagi developer pak gitu kan katanya 25 April nih, Maret April 25 Maret 25 April ya gitu. Market yang melanggar harap keluar. Wah batasnya kan 90 hari ya, lupa gua kemarin sempat dibahas juga itu di video sebelumnya ya, cek aja di channel Mang Adun. Terus oh gitu ya, nggak ngikuti GCP berarti ya. Terus katanya market tukang serok, jangan ada di gambar utilitas, dan padahal dia tahu tentang pelajaran dan sanksi hukum yang sudah diterapkan oleh core team. Jangan main-main untuk market katanya, seperti itu ya. Kemarin udah sempet gua bahas di video sebelumnya juga itu, bahwasanya core team siap menendang kalau ada utilitas yang ngebandel ya gitu. Kita tahu ini enclosed manage, seharusnya pendiri utilitas paham. Nah berikan contoh yang baik, bukan memanfaatkan para pioner. Anjoy banget emang. Sialan ya. Ya tapi namanya manusia sih gitu loh. Oke kita lanjut ini obrolannya ya. Itu berarti dia tidak membaca ekosistem. Ingat pendiri utilitas baik itu Amazon atau bank raksasa sekalipun dia harus tunduk dan patuh dengan kami ekosistem kan gitu ya. Iyalah ekosistem itu kan keseluruhan gitu loh, bukan kesepakatan 1-2 orang itu ya maksudnya. Kalau mau paham asal usul Pi, ikuti seminar University Stanford mungkin ya tentang blockchain kripto. Percaya gak Elon siap-siap dengan Pi? Aduh ini kalau si bapak ini udah apa ya namanya update ya gitu ya, yang udah sering stay di channel Mang Adun pasti tahu lah apa informasi tentang Elon Musk tuh pasti diselipin loh sama beliau itu. Gue kadang gatal juga gitu kan, kata gue bener enggak nih, percaya enggak nih kan katanya Elon siap-siap dengan Pi. Oke. Karena Elon tahu Pi Network bukan sekedar digital halo, dia memiliki tenaga superpower melebihi ASICS ya. Maksudnya sekedar digital halo tuh sehalo nggak terusnya bye bye gitu lah. Nggak bersifat sementara maksudnya ya, seperti itu. Mantap, tunggu aja tanggal ulang tahun Elon, pasti ada yang spesial, kekuatan superpower di jaringan Pi Network. Ngeri ya, merinding juga gua. Ini gua sih ngeinformasikan aja, biasalah bocoran-bocoran barangkali gitu kan. Ya setelah gua update sih terus mengerucut informasinya gitu. Terus ini juga ada yang komen lagi, misalkan ada yang masih kurang yakin sama Pi Network, cek di kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika Pusatnya, ada di Ulu Ventures, Ventures ya. Kalau Pi Network nggak ada di situ, berarti Pi Network bukan perusahaan atau proyek besar. Tapi saya yakin semua gitu kan, yakin akan Pi Network cuma informasi aja. Di belakang Pak Nicholas, Pak Elon ada perusahaan yang big perusahaan, yaitu Ulu Ventures. Semua perusahaan besar yang ada di negara-negara maju pasti di belakangnya ada Ulu Ventures. Adalah pemodal untuk perusahaan-perusahaan dengan konsep big proyek ke depannya. Tanpa ada konsep
konsep big project katanya nggak akan dapat modal atau uluran tangan dari Ulu Ventures. Oke, ada Ulu Ventures katakan nih. Ada yang komen kali ya kalau nggak salah. Misalkan ada yang kurang yakin. Oh, ini ada yang komen. Ada di Ulu Ventures. Oh, bahkan 3 perusahaan Venture ada di belakang Pai. Wow, perusahaan besar, mantap Pak. Semua saling berkaitan. Gini ya, ini informasi gua apa ya namanya disebutnya, mau dimantapkan lagi karena ini bener gitu loh. Beberapa udah ada 2 minggu 3 minggu yang lalu lah kalau nggak salah, itu sempat juga gua bahas bahwasanya Ulu Ventures itu apa ya, mengulurkan tangan ya gitu loh, memberikan modal gitu loh untuk Painicok, untuk Kortim lah khususnya ya gitu. Nah, makanya dikatakan Ulu ini namanya perusahaan besar atau apa ya, investor yang luar biasa, pioner semuanya lah pokoknya ya. Itu pemodal lah intinya, pemodal yang benar-benar perusahaan super besar gitu loh, yang mau memodali gitu proyek-proyek besar, karena dia tahu lah sekarang logikanya, buat apa gua keluar duit kalau tidak menguntungkan. Itu aja simpelnya ya. Itu loh, itu orang-orang luar biasa semua kan, belum lagi ya. Terus ini ada lanjutan apa ini? Sarang ayeuna nambi referral teu tiasa cenahnya Pak. Bahasa Jerman itu, ntar gua terjemahin. Pendaftaran pioner baru ditutup sementara ngabisin KYC gimana nya. Maksudnya gini, katanya sekarang ini penambahan referral gak bisa ya. Gua nggak tahu tuh apa bener atau enggak. Kalau ada yang ngalamin hal serupa silahkan komen aja kalau emang bener ya. Gue sih belum, karena gue nggak ngajak lah, percuma ngajak juga susah di sekeliling gue, nggak tahu kalau yang lain ya gitu. Nah terus katanya dibalasnya nih bahasa Jerman juga nih, mun bisa matos tutup untuk rekrut penambang baru, semakin banyak yang baru enggak, ini ada campur bahasa Indonesia juga, semakin akan bertambah waktu lagi dan akan terus terjadi kata mundur untuk open manage. Stop aja referral baru biar KYC massal dan migrasi cepat rampung. Target core team cuma 3 bulan. Oke, 90 hari yang tadi gua bilang ya. Nah, ini asumsi loh, ini biasalah namanya manusia ya, nggak tahu, gua sih nggak ngalamin. Terus menurutnya katanya kalau bisa mah nggak usah ngajak orang lagi, katanya gitu ya kan. Kalau misalkan bagi kita yang udah ngerasa puas ya, kalau takutnya aduh adek gue belum ikut gitu kan, baru mau beli HP kan, bisa saja ya gitu loh. Nah silahkan, kalau gue sih tidak pernah apa ya namanya, hak orang lah, terserah dia mau ikut referral kek, mau tidak kek, rezeki masing-masing. Ngapain ngurusin rezeki orang? Biasa gue suka reaction ya. Sorry. Oke, gitu. Gue meluruskan, gue kalau ada hal-hal yang aduh kurang lurus tuh gimana gitu. Oke, lanjut ya. Ini dari Painicok Filipina. Wow. Menurut statistik ada 102.000 pedagang offline di Tiongkok yang semuanya mendukung GCP ya, harga konsensus yang diajukan Cina dalam barter 900 klub di seluruh negeri Tiongkok, mungkin maksudnya ya di situ. Semuanya mendukung juga harga konsensus dalam barter GCP, tampaknya telah mencapai konsensus tanda kutip di negeri loh ya. Di negeri ya, di negeri, jangan salah tafsir. Nggak aja salah tafsir gue biasa bahaya loh, maksudnya jangan salah tafsir ntar dikiranya global loh. Tapi kalau memang logikanya semakin banyak orang ya yang menggembar-gemborkan terus membudayakan lah gitu kan harga konsensus, ya berarti semakin kuat dan semakin besar. Dan kalau disebut harga konsensus itu mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar, maka itu yang akan terjadi itu. Oke,
kita lanjut lagi ini. Nah, ini ada tampilan bank-bank yang kemarin sempat gua bahas, ada di Brainstorm kalau tidak salah ya. Ini ada Citibank juga, terus Diamond Bank kayak gitu. Ini ada captionnya nih biar lebih jelas lagi dari Pi Network Side Leg ya. Pi Network telah mencapai tonggak signifikan dengan memasukkan bank ke dalam blockchain Pi ya. Kemarin integrasi ini telah memungkinkan Pi Network untuk menawarkan solusi konvensi mata uang global yang kuat pada blockchainnya, memosisikannya untuk menjadi mata uang universal bagi ekonomi global. Logikanya, kalau bank-bank seluruh dunia, nggak harus seluruh sih ya, sebagian dunia lah, itu sudah terhubung di blockchain Pi Network, tuh mau ngapain lagi udah, ya kan? Juga tinggal berjalan, tenang aja udah, seperti itu ya intinya ya. Mau ngapain lagi? Udah kita tahu beres aja lah. Oke, ini dari Pi-Ecard ya. Kita tahu kemarin-kemarin ada pemberitahuan ini tanggal 21 Maret ya. Katanya minggu ini kami akan merilis pembaruan kedua menuju transisi kami untuk sepenuhnya terhubung. Anda kemudian akan menerima semua transaksi Pi-Ecard mendatang langsung ke dompet Pi Anda, membuatnya lebih mudah untuk menggunakan aplikasi kami. Oke ya. Pi-Ecard udah lama, pertama muncul tuh kisaran kalau tidak salah ya 1,5 bulan yang lalu, udah lama pokoknya tuh ya. Tapi ya waktu itu karena masih baru skema baru sketsanya aja atau penampakan lah kalau bahasa gua. Sampai katanya sekretariat grup jangan macam-macam dulu ya. Nanti juga core team menginformasikan langkah selanjutnya. Nah, ini core team ya, kalau itu Pi-Ecard ngapain, perusahaan lain kan nggak punya Pi-Ecard ya, beda namanya juga mungkin kan gitu. Nah, di sini Pi-Ecard langsung yang ngomong gitu, bosnya bener akan dirilis ya, karena waktu itu kan baru bocoran aja. Oke. Thank you, udah semua informasinya ya. Semoga jelas lah intinya. Gak usah panjang-panjang. Tetap semangat ya. Pokoknya. Oke, seperti biasa gue simpulkan sedikit demi sedikit video di video kali ini, maksud gue anjir. Oke, yang pertama itu kita harus fokus ya, tim referral diajak, dicek lagi, terus diluncurkan robot untuk ini dia KYC tentatif, juga ada sistem lagi untuk menguji kesahannya ya, gitulah pokoknya intinya. Terus ini juga Pi Network sudah banyak terhubung ke ISO-nya juga, terus ada bocoran-bocoran dari Elon Musk juga, terus ini ada schedule juga gitu bocorannya. Nah, terus apalagi ya, ini di Filipina, terus bank-bank, terus Pi-Ecard semua udah. Oke, siap. Thank you. Selamat bergabung buat yang baru gabung di channel Mang Adun. Thank you yang udah stay selalu, yang like, yang ngobrol-ngobrol bareng gue di komen juga thank you. Terima kasih yang udah subscribe. Oke. Kalau ada yang mau membagikan video gue ke semua sosial media silahkan ya. Thank you. Nanti disambung lagi. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.